Halo teman-teman, selamat datang di episode keempat PPHBI Talk, di mana kita berbagi pengetahuan hukum dan bisnis di Indonesia. Tentunya kebanyakan dari kita sudah familiar ya dengan yang namanya menggunakan media sosial. Misalnya seperti Twitter, Instagram, Facebook. Tapi banyak juga dari kita yang meluapkan keluh kesah, kemudian pendapat kita di media sosial. Tapi bagaimana jadinya kalau kita bisa dituntut karena apa yang kita unggah ke media sosial itu? Untuk itu, di episode kali ini kita akan bahas tentang kasus salah satunya Jerings SID bersama Bapak Andrew Bedland. Selamat siang, Pak. Halo, selamat siang Mbak Dio. Ketemu lagi kita Siang, ya. Pak. Iya. Oke, kita langsung mulai ya, Pak, Ya, mengenai kasus ini. Dari yang sudah saya cari tahu, Pak, Jerings SID ini dituntut eh, karena melakukan pencemaran nama baik dan hmm. penghinaan. Sebetulnya apa Pak yang dimaksud dengan pencemaran nama baik dan penghinaan menurut kacamata hukum? Ya, kalau kita bilang pencemaran baik dan penghinaan ya, dulunya kita itu mengacu kepada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Itu saya bacakan aja pasalnya ya, seperti arahan dari topik kita hari ini itu ada di dalam pasal 310 KUHP 310 yang bunyinya begini. Nah, barang siapa sengaja menyerang kehormatan, jadi ada orangnya, subjeknya, terus ada perbuatannya, yaitu perbuatan itu sengaja menyerang kehormatan, itu perbuatan hukumnya, atau nama baik seseorang, atau nama baiknya ya, dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya tentang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, atau pidana denda paling banyak 4.500 ini karena kita mengacu pada KUHP kita. Tapi di sini unsur-unsurnya apa saja? Unsurnya dikatakan ada barang siapa, yang kedua dengan sengaja gitu ya. Jadi nggak bukan dengan perbuatan tidak sengaja, tapi dengan perbuatan sengaja. Terus perbuatannya apa? Perbuatannya itu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Di sini dikatakan seseorang, person ya, atau eh, dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya tentang supaya hal itu diketahui umum. Nah, itu dikatakan sebagai salah satu unsur pencemaran satu perbuatan pencemaran nama baik. Begitu, Mbak Dio. Oke, kalau gitu Pak, tapi dalam kasus ini kan Jerry Sesadi ini dia dituntutnya dengan menggunakan Undang-Undang ITE ya Pak, yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, bedanya dengan yang ada di Undang-Undang ITE ini apa Pak? Ya, ini kalau kita lihat dengan Undang-Undang ITE, kalau kita dengar dulu ya, ini ada hal yang lucu waktu saya baca ini gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pencemaran nama baik itu, pada saat itu, menurut saya secara pribadi, berdasarkan tafsiran saya terhadap pasal 310, 310 atau 310 KUHP, dikatakan barang siapa sengaja menyerang kehormatan, sengaja untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Jadi ada penuduhan, ada unsur dia menuduhkan sesuatu gitu. Namanya menuduhkan bisa benar bisa enggak gitu ya. Jadi kita nggak tahu. Tapi itu udah masuk dalam lingkup sebagai pencemaran nama baik menurut KUHP. Nah, lalu bedanya apa dengan Undang-Undang ITE atau Undang-Undang 11 2008, terutama diatur dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2. Di sini perlu kita ketahui ada perbedaan yang mendasar, yaitu terkait dengan alatnya gitu ya, alat yang dipergunakannya atau medianya gitu. Hmm. Namanya ITE pasti mengaturnya undang-undang ITE ya, bukan bukan mengatur lain gitu. Kalau di dalam lingkup dalam pasal 310 310 KUHP itu bisa kita lihat dikatakan di dalam ayat 2-nya, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar, karena pada saat itu kan kita nggak kenal namanya internet seperti saat ini ya, pada saat KUHP itu hadir. Dikatakan dalam ayat 2 dibilang gini nih, dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Intinya adalah gambar tulisan tersebut harus bisa masuk dalam lingkup muka umum. Nah,
Kalau di Undang-Undang ITE bagaimana Pak sekarang? Nah, di Undang-Undang ITE itu masuk dalam pasal 27 ayat 3 dibilang gini, setiap orang, person, dengan sengaja dan tanpa hak, nggak ada hak, tapi dengan sengaja, dikatakan mendistribusikan. Nah, itu mendistribusikan itu bisa diartikan menyebarluaskan. Di sini bilang mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat Hmm. dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bisa berupa gambar file dan sebagainya atau tulisan atau sebagainya yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik gitu. Jadi setiap orang Hmm. itu dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan. Nah, itu pasti ada ancaman pidananya. Nah, yang membedakan antara pasal yang diatur pasal-pasal diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE apa, Pak? Nah, itu bisa dilihat di dalam pasal 45-nya, yaitu akibat hukumnya ya. Dikatakan dengan Hmm. sengaja dan tanpa hak mendistribusikan hal-hal sebagaimana tadi saya sebutkan, itu diancam, gitu ya. Ada ancamannya. Ancamannya apa? Ancamannya itu pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Di lamanya pidana sama dendanya beda ya, Mbak ya. Jadi kita bisa ngelihat, wah ini beda banget antara KUHP dengan Undang-Undang ITE yang mana sebelum dirubah jadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dulu Undang-Undang ITE lebih lama lagi ancamannya nggak cuma 4 tahun itu lebih makanya langsung ditahan. Tapi dengan pembaharan Undang-Undang ITE yang baru yang 1916 ini akhirnya dibuat 4 tahun supaya apa? Supaya kalau ancamannya maksimalnya 4 tahun si pelaku atau terduga pelaku tidak serta-merta langsung ditangkap dan di penjara ya, di penjara dalam arti tidak perlu ditahan gitu ya. Nah, tanpa adanya penahanan kan artinya kan pelaku masih punya kesempatan gitu. Ya. Baik, Pak. Eh, jadi itu ya, kalau mungkin boleh saya ringkas sedikit, berarti pada intinya adalah perbedaannya antara pengaturan yang ada di KUHP dengan yang ada di Undang-Undang ITE adalah salah satunya yang paling jelas adalah kalau di Undang-Undang ITE itu medianya ya Pak, melalui teknologi informasi. Betul, betul. Uh, Terus, dan karena itu juga jadi dampak hukumnya atau konsekuensi hukumnya juga berbeda. Seperti tadi Bapak Ya, jelaskan ada dalam pasal 45. ya. Ya, jadi kalau gitu Pak, menurut Bapak, uh, apakah pengenaan pasal-pasal ini terhadap kasus jaring CSID ini penerapan hukum yang tepat? Ya, ini menjadi perdebatan yang cukup panjang ya Mbak Dio ya. Mm. Karena setahu saya dikatakan memang di dalam pasal 27 itu dikatakan demikian. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, Mm. ada beberapa pakar hukum mengatakan bahwa pencemaran nama baik itu hanya berlaku kepada person, gitu, bukan person gitu ya. Bukan nature person. Mm. Artinya apa? Itu cuma berlaku kepada subjek hukum yang adalah manusia, bukan pada badan hukum. Tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa itu pun bisa dilihat bahwa nama baik itu masuk dalam kategorinya person atau badan hukum. Nah, terus bagaimana tepat atau enggak? Saya nggak bisa mengatakan tepat atau enggak. Kenapa? Karena inti yang berikutnya kita lihat lagi mundur ke belakang dalam pasal sama. Ya, diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Nah, yang memiliki ini kata kunci yang keduanya, yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran baik. Nah, kata-kata memiliki penghinaan dan atau pencemaran nama baik kan ini bisa bisa absurd, bisa kabur ya. Kenapa? Karena saya bukan ahli bahasa gitu ya. Apa kategori bisa dikatakan sebagai penghinaan? Apa kategori bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik? Ya, itu pun kita nggak bisa katakan ini mencemarkan ini merusak nama baik kalau ahli bahasa nggak bisa bilang begitu. Kenapa? Karena kalau kita bilang pencemaran dan perusakan nama baik, yaitu pertama harus ada kejadiannya. Kita lihat ya, kejadian yang dikatakan adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi, itu mungkin bisa jadi. Terus yang kedua, tata penggunaan katanya. Nah, tata penggunaan katanya itu seperti apa? Gitu. Terus kan ada pasal lain yang Mm. dikenakan, dengan pasal lainnya saya pasal 28 ayat 2 ya. Pasal 28 ayat 2 Ya. dikatakan, tiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, dia udah sengaja dan nggak ada haknya,
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu. Nah, kalau menurut saya ngelihat pasal 28 ini, kalau saya secara pribadi, saya harus mengatakan demikian, bahwa harus dibuktikan adanya timbul rasa kebencian dan adanya timbul rasa permusuhan, gitu. Nah, ini yang dikatakan dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan golongan sara. Nah, kalau mau pengenaan pasal 28 buat saya seharusnya itu harus bisa dibuktikan ada orang-orang tertentu menjadi benci, ada orang-orang tertentu memiliki rasa permusuhan akibat perkataan seseorang sehingga kita terprovokasi untuk membenci sesuatu. Nah, itu harus bisa dibuktikan. Dan ya itu kembali, ya itulah tugas dari penuntut umum untuk dapat membuktikan benar atau enggak, begitu Mbak Dio. Dan kalau kita lihat ya dari pasal 45-nya atau dikatakan orang-orang yang melanggar pasal 27 dan 28 dikatakan dikenakan ya pidana paling lama 4 tahun gitu ya. Dan denda paling banyak 740. Nah, kalau dia kena pasal 28 ngeri lagi gitu ya. Menurut pasal 45A dikatakan dia dikenakan pidana paling lama 6 tahun. Jadi kalau hari ini saya nggak tahu ya, setahu saya Mas Jerry sini langsung ditahan ya. Mungkin itu karena ada muatan pasal 28 yang dianggap dilanggar, ya, yang diduga dilanggar oleh penuntut umum gitu atau penyidik gitu ya. Sehingga ya responnya dari para penegak hukum ini adalah menahan yang bersangkutan gitu. Tapi kalau kita tanya gimana Pak Andrew, apakah orang tersebut itu salah atau enggak? Ya kembali gitu. Yang menyatakan benar salah kan hakim. Hakim memiliki kuasa atas hal itu gitu ya. Kita sebagai akademisi, sebagai praktisi, sebagai manusia masyarakat umum, kita mau belajar apa sih yang terjadi dalam perkara ini. Gitu Mbak Dio. Baik Pak. Mengenai pasal-pasal Undang-Undang ITE ini nih Pak, kan sebetulnya kalau kita perhatikan juga kasus yang muncul karena pasal 27 maupun pasal 28 Undang-Undang ITE itu tidak hanya 1-2 ya Pak. Karena kebetulan saya juga dulu pernah menulis tugas kuliah mengenai pasal-pasal ini. Yang saya takutkan Pak, kadang jadinya untuk kita yang orang-orang yang mungkin awam terhadap hukum dalam melakukan dalam bermedia sosial timbul ketakutan, aduh gimana kalau tiba-tiba dikenakan pasal ini gitu. Nah, menurut Bapak, buat orang-orang yang tidak terlalu familiar dengan hukum dan juga pasal-pasal ini, apakah ada saran dari Bapak? Ya, ini memang yang menarik. Kalau dulu kita pernah dengar kata-kata mulutmu harimaumu gitu ya. Kalau sekarang kita dengar katanya jarimu adalah cakarmu gitu ya. Kenapa jarimu cakarmu? Karena kadang-kadang kalau kita tidak cukup bijak untuk bersosial media, dampaknya apa Mbak Dio? Dampak aja mungkin gitu, perkataan atau kata-kata kita bisa dipelintir dan ya menyebabkan kita sendiri terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan. Contohnya apa? Mungkin ternyata unsur-unsur di dalam pasal dikatakan di dalam pasal 27 sama 28 Undang-Undang ITE itu terpenuhi secara kita sadar maupun tidak sadar gitu. Kenapa? Karena mungkin ada kata-kata, kan kita bisa melihat ya, pencemaran, penghinaan gitu ya, memiliki kata penghinaan atau pencemaran pasal 27 gitu ya, atau dengan sengaja menyebarkan informasi yang sara, yang menimbulkan kebencian dan lain sebagainya akibat sara, itu di pasal 28-nya. Nah, terus untuk menghindari hal-hal demikian bagaimana ya? Buat saya kita nggak perlulah untuk menulis hal-hal terkait dengan penghinaan dan pencemaran di dalam sosial media. Berkeluh kesah gitu. Kalau mau kita sebut, kita mau hilangin aja. Kita hilangin apanya? Yang kita hilangin adalah kan dikatakan barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransaksikan dan atau membuat dapat hasilnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran, ya kan? Pencemaran terhadap nama baik, ya udah supaya tidak masuk ke dalam nama baik. Kalau mungkin kamu udah kesel banget gitu ya, ini kita bercanda aja, kamu udah kesel banget sama orang, nggak usah disebutin subjeknya siapa gitu kan, nggak usah kita sebutin itu. Kenapa? Karena unsur pemenuhnya siapa? Unsur pemenuhnya adalah ketika nama baik seseorang itu dibunyikan gitu. Itu pasal 27. Dan untuk pasal 28 apa ya, ketika ada kelompok masyarakat tertentu menjadi benci terhadap etnis atau suku tertentu terkait dengan sara. Nah, itu pun kalau itu terpenuhi ya penuhilah bunyi pasal ini, sehingga ya bijaklah bersosial media Mbak Dio.
Baik, Pak. Berarti sebetulnya semuanya kembali ke kita ya, Pak. Baiknya ya sudahlah, bicarakan saja yang baik-baik di sosial media. Betul. Betul. Nah, ini balik ke kasusnya Mas Jerings ini ya, saya manggil Mas Jerings. Jadi kalau kita ngelihat di dalam kasus Mas Jerings ini ya mungkin itu ekspresi dari seniman gitu ya. Kita bisa baca Twitter di mana-mana dan saya nggak perlu baca, nanti saya di bagian yang mendistribusikan lagi repot juga kan, gitu kan. Nah, ya kita nggak bisa terlalu vulgar apalagi sebagai seorang public figure gitu. Kenapa? Karena pertama kita jadi sorotan, terus kedua ketika akun kita dibuka untuk publik artinya akun kita dapat diakses oleh orang lain secara otomatis. Sehingga kalau kita untuk berpendapat di sosial media yang mencakup perbuatan-perbuatan yang sebagaimana dimaksud pasal 2728 tadi, ya kita jadi harus lebih bijak lah. Gitu. Apalagi dalam sosial media ini kan ranah umum. Dan di dalam majunya teknologi ini kita juga kenal yang namanya jejak digital. Jadi hati-hati dan bijaksana dalam sosial media tentu akan memperkecil peluang kita untuk terkena masalah akibat sosial media, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Indro untuk pemaparannya. Ya. Semoga episode PPHB itu kali ini kita tidak hanya menambah wawasan kita tentang hukum dan juga undang-undang ITE dan tadi apa mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik, tapi juga bisa membantu kita untuk jadi lebih bijak lagi ya Pak dalam bermedia sosial. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video kali ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Andrew.